Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat meyakini sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memahami Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul ketika menyampaikan risalah dibekali dengan wahyu dan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus yang dimiliki para nabi dan rasul ada 3 macam, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, setiap muslim dan muslimat wajib meyakini kebenaran sifat-sifat istimewa tersebut. Meskipun para rasul itu manusia biasa, mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa melebihi sifat-sifat manusia pada umumnya. Berikut macam-macam sifat Rasul. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang harus dan pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Yang kedua, yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin, karena mustahil, tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang ketiga, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya, namun tidak sampai mengurangi derajat para rasul. Nah, kira-kira sifat apa aja sih yang harus dimiliki oleh para rasul? Yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Rasul selalu benar apabila berbicara dan benar pula dalam perbuatannya. Sepanjang sejarah manusia, tak seorang rasul pun yang berdusta, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ucapan yang dikatakan selalu benar, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat 52. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Setiap rasul harus dapat dipercaya. Seorang rasul adalah seorang yang mengemban tugas yang berat, sehingga ia harus amanah. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat amanah, sehingga penduduk Mekah memberi gelar beliau Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Wajib bagi Rasul bersifat tabligh, karena tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan hal-hal yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan. Walaupun kaumnya menentang secara terang-terangan, setiap Rasul melaksanakan tugasnya secara baik. Contohnya Nabi Musa alaihissalam melaksanakan tugas-tugasnya menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan tugasnya walaupun berhadapan dengan Raja Namrud. Nah, sifat wajib yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul pastilah bersifat cerdas, karena ia harus lebih pintar dan lebih mampu mengatasi segala tingkah laku pengikutnya. Ia juga harus mampu berdialog dan memberikan alasan yang dapat dipikirkan dan diterima oleh umatnya. Meskipun sesungguhnya para rasul bukan golongan kaum terpelajar, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menghadapi musuh-musuhnya. Contoh, Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Beliau berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah ketika baru hijrah dari Mekah. Nah, perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, sifat mustahil Rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kizib, yang artinya dusta. Semua rasul adalah manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Mereka selalu dibimbing oleh Allah sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela. Setiap rasul benar ucapannya dan benar pula perbuatannya.
Nah, sifat dusta hanya dimiliki oleh manusia yang ingin mementingkan dirinya sendiri, sedang Rasul mementingkan umatnya. Jadi, mustahil atau tidak mungkin Rasul memiliki sifat kizib atau dusta. Yang kedua yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kitman, artinya tidak menyampaikan. Tugas Rasul di dunia adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, semua Rasul bersifat tablik atau menyampaikan wahyu atau tugas. Jadi mustahil jika Rasul bersifat khitman atau tidak menyampaikan, menyembunyikan wahyu yang diamanahkan kepada dirinya. Selanjutnya yaitu sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang maksum atau terpelihara dari segala perbuatan maksiat atau perbuatan yang merendahkan martabat kerasulannya. Karena Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga manusia biasa, maka mereka boleh memiliki sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Misalnya, makan, minum ketika haus, tidur, menikah, sedih, dan gembira. Jadi intinya sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ada pada diri Rasul dan boleh pula tidak ada padanya. Nah, selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi atau Ulul Al-Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nah, secara istilah Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Nah, jadi intinya Rasul Ulul Azmi ini adalah seorang Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, ketabahan yang luar biasa, kesabaran dalam berbagai cobaan, serta keuletan dalam berjuang melaksanakan dakwah di tengah-tengah kaumnya yang menentang keras dakwahnya. Menurut para ulama, dari 25 orang Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kelima orang Rasul itu yaitu pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah. Yang pertama, membiasakan diri berlaku jujur terhadap siapapun. Ini sebagaimana sikap jujur para Rasul. Jujur dalam hal ucapan berarti mengucapkan sebagaimana mestinya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Jujur dalam perbuatan berarti berbuat secara adil, sebagaimana mestinya, tidak mengurangi hak siapapun. Yang kedua yaitu berusaha untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, orang yang meneladani sifat wajib bagi Rasul pasti menjaga amanah secara baik. Ia tidak akan pernah sekalipun berkhianat. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang baik, seperti melaksanakan tugas yang dipikulnya, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Yang keempat, yaitu berusaha untuk memiliki kepekaan dalam menghadapi persoalan, sehingga dapat mengatasi secara tepat, baik, dan sesuai pertimbangan akal sehat. Jadi, jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Yang kelima yaitu sebagai seorang muslim dan muslimat, kita wajib memiliki akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah SAW. Seperti taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, hormat kepada orang tua, dan sayang kepada yang lebih muda. Selanjutnya untuk tugas kali ini yaitu mengerjakan soal pada buku paket halaman 91, wazifah atau tugas. Seperti biasa, soal dan jawaban ditulis di buku tulis Akidah Akhlak, kemudian foto dan kirimkan hasilnya melalui Google Classroom.
Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.